Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita masih dipertemukan untuk sama-sama belajar kembali tentang bunyi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat bunyi. Tapi sebelumnya mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan bahas tentang sifat bunyi dalam kehidupan yang merupakan materi terakhir yang ada di tema 1 ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi, sifat bunyi dalam kehidupan kita ada 3 ya. Ada bunyi dapat dirambatkan, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat dibiaskan. Kita akan bahas yang pertama dari bunyi dapat dirambatkan. Bagaimana bunyi dapat dirambatkan? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama, bunyi dapat merambat pada 3 benda ya, 3 wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, ini gambar yang pertama, ini adalah perambatan bunyi pada benda berwujud padat. Nah, kalian perhatikan, di sini ada 2 gambar menggunakan benda berwujud padat. Yang pertama ada gambar orang lagi mukul meja, sedangkan temannya meletakkan telinganya di pinggiran meja yang lain. Nah, getaran pada saat seseorang memukul meja terdengar dengan keras oleh seseorang yang tadi menempelkan telinganya ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena pada benda padat partikelnya lebih rapat sehingga bunyi yang terdengar akan lebih keras. Atau pada saat kalian bermain telepon-teleponan. Nah, di sini kalian lihat pada saat seseorang berbicara, maka bunyi akan digetarkan pada tali sehingga orang yang di seberang akan mendengar bunyi dari orang yang tadi berbicara. Dan ini prinsip ini digunakan dulu ya, sebelum ada telepon genggam atau telepon yang menggunakan udara, dulu menggunakan telepon-teleponan seperti ini. Nah, oke, yang kedua, bunyi merambat melalui benda berwujud cair. Pada benda berwujud cair, bunyi merambatnya lebih lambat ya dibandingkan benda padat. Kenapa? Karena memang pada benda berwujud cair partikelnya itu lebih renggang. Sehingga pada saat kamu menempelkan telinga kamu ke ember atau ke wadah di saat temanmu sedang memukulkan batu, bunyinya tidak akan terdengar lebih keras dibandingkan pada benda padat. Kemudian yang terakhir adalah bunyi merambat pada benda berwujud gas atau udara ya. Contohnya pada saat seseorang menggetarkan lonceng, maka bunyi akan menyebar ke segala arah sehingga bunyi terdengarnya tidak terlalu keras dibandingkan pada benda cair. Kenapa? Karena tadi bunyinya menyebar ke segala arah sehingga bunyinya terdengar dari segala arah dan itu lebih lemah dibandingkan benda cair ya. Jadi perambatan bunyi tadi benda padat, cair, dan gas. Nah, di sini kalian lihat ini adalah frekuensi perambatan bunyi. Ada 3 ya, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bonung biasanya menyingkatnya dengan IAU, iya aku tahu. Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang berada pada ambang 20 Hz. Jadi kurang dari 20 Hz maka disebut bunyi infrasonik. Sedangkan bunyi yang berada pada ambang 20 Hz sampai 20.000 Hz disebutnya audiosonik. Dan lebih dari 20.000 Hz disebut ultrasonik. Nah, ini ada hewannya ya, ada jangkrik sama anjing, itu termasuk infrasonik. Jadi jangkrik dan anjing bisa mendengar bunyi di bawah 20 Hz. Sedangkan manusia sendiri hanya dapat mendengar bunyi pada rentang 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ada kelelawar dan lumba-lumba, juga anjing yang bisa mendengar bunyi di atas 20.000 Hz. Ini adalah frekuensi. Nah, Hz itu adalah nama penemunya ya. Jangan dibacanya jangan HZ tapi Hz. Nah, sekarang bunyi dapat dipantulkan. Nah, ini ada 3 gambar. Di sini adalah pemanfaatan pemantulan bunyi dalam kehidupan. Yang namanya sonar ya. Nah, yang pertama itu ada gambar kelelawar. Kelelawar itu disebut hewan ekolokasi. Di buku kalian ada ya. Nah, karena dia disebut hewan nokturnal yang penglihatannya tidak terlalu tajam, tapi oleh Allah dikasih kelebihan, dia bisa menggetarkan gelombang dan gelombang itu akan dipantulkan mengenai sayapnya dan akan diterima sehingga dia bisa mencari makanan.
Atau pada saat gambar yang kedua, ketika ada benda yang tenggelam di dasar lautan, maka dengan menggunakan sonar itu ketika mengenai benda, dia akan dipantulkan, sehingga penyelam akan tahu di mana letak dari benda itu. Seperti yang kemarin ya, ada kapal yang tenggelam, itu bisa dicari. Kemudian yang ketiga, gambar USG. Nah, pada saat seorang ibu ingin tahu janinnya seperti apa, biasa di USG ini menggunakan sonar atau pemantulan bunyi. Nah, seperti apa sih pemantulan bunyi dalam kehidupan kita? Ada yang disebut dengan gema dan ada gaung. Tadi ya disebutkan di awal ya, gema terjadi apabila bunyi pantul datang setelah bunyi asli selesai. Jika kita berdiri dalam sebuah tempat yang ada penghalangnya. Jadi ketika kita berbicara au gitu ya, nanti beberapa saat akan keluar au gitu. Nah, ini namanya gema. Sedangkan gaung itu beda dengan gema. Kalau gaung itu bunyi asli belum selesai, bunyi pantul sudah datang, sehingga bunyi pantul ini akan mengganggu bunyi asli. Nah, biasanya pada tempat-tempat seperti ini sering terjadi gaung. Makanya biasanya ditempatkanlah alat peredam seperti di bioskop atau di ruang rekaman musik ya, pasti ada peredamnya. Kalian perhatikan deh bioskop, pasti dikasih karpet ya, dan pinggir-pinggirannya itu dibuat dikasih benda peredam yang lainnya supaya bunyi di bioskop itu bisa menggelegar, tidak terganggu gitu ya. Nah, seperti ini. Apa aja sih alat peredam suara? Nah, ini ada di sekitar kita ya anak-anak, dan harganya juga nggak mahal gitu ya. Nah, ini adalah bahan peredam bunyi, ada karpet, ada busa, ada kain wol, ada karet, ada kain goni, ada kertas. Nah, fungsinya untuk apa? Menahan supaya bunyi pantul ini tidak merusak bunyi asli sehingga tidak mengganggu. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Ini contohnya, petir. Pada malam hari, suara petir akan lebih keras dibandingkan suara petir pada siang hari. Hal ini disebabkan karena tekanan udara pada bagian atas lebih besar dibandingkan pada bagian bawah. Jadi kalau pada malam hari itu udara di atas itu lebih hangat ya kan dibandingkan udara yang ada di bawah. Oke. Nah, sekarang saatnya mencoba. Kita coba kalian tugasnya adalah mencoba membuat salah satu alat perambatan bunyi, yaitu telepon-teleponan. Kalian buat telepon-teleponan dari bahan yang ada di rumah kalian. Bisa dari gelas plastik, dari kaleng susu yang kecil ya. Nah, boleh kalian bisa kreasikan, bisa dikasih hiasan dan sebagainya. Nanti Bu Nung kasih tutorialnya ada di YouTube yang Bu Nung kirim ya. Nah, kalau sudah, telepon-teleponannya kalian foto. Kemudian juga kalian foto saat kalian mencobanya dengan orang-orang di rumah. Minta tolong salah satu orang tua kalian untuk memotretkan ya saat kalian mencoba telepon-teleponannya. Nah, fotonya dikirim ke Bu Nunung. Buat yang mau ngasih videonya juga boleh ya. Tapi kalau video buat masukkan ke dalam link YouTube ya supaya tidak terlalu berat ya. Oke, sekian dari Bu Nunung. Terima kasih. Satu kata dari Bu Nunung, jadilah pribadi yang bijak dan ramah dengan siapapun kalian bertemu, karena akhlak dulu baru ilmu itu lebih mulia. Ya, jadilah orang yang berakhlak sebelum menjadi orang yang berilmu. Orang yang berakhlak dan berilmu itu lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu juga tidak berakhlak. Ya, demikian dari Bu Nunung. Silakan dikerjakan tugasnya. Tugasnya dikumpulkan sampai hari Minggu, ya. Oke, tugasnya sampai hari Minggu. Dan untuk hari ini adalah tugas yang bisa kalian kerjakan lama. Dan hari ini kalian boleh mengerjakan soal-soal IPA yang ada di buku tema 1, subtema 1, 2, dan 3. Nanti Bu Nung kasih ya nomor-nomornya. Oke, demikian dari Bu Nung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.